Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk monthly reading general khusus untuk karir dan kesehatan Scorpio di bulan April 2022. Ya, ini untuk reading bulanan ya. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Anggap ini sebagai fun for reading fun ya. Oke, di sini saya menyediakan 4 oracles dan ini semua sudah saya shuffle berdasarkan intuisi, dan saya mau mempersingkat waktu. Saya hanya akan mengambil bagian atasnya saja ya. Oke, ada emotions are high. Ya, ada suasana hati yang labil di bulan ini ya. Mudah terpancing, emosi. Bisa jadi kamu dealing dengan orang-orang di sekitar kamu yang penuh dengan drama. Partner kerja kamu yang ingin menjatuhkan kamu, ya, diam-diam menjatuhkan kamu dari atau menusuk kamu dari belakang. Ya, tapi ini adalah perwujudan bahwa kamu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk sukses ya. Karena bulan di sini nih besar banget. Ini super moon gitu. Cuman emosi kamu yang memuncak di sini bisa mengarah ke negatif dan bisa berdampak negatif terhadap kamu. Oke, yang kedua ada environmentalist. You are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Ya, beberapa di antara kamu bisa jadi sangat dekat dengan alam, dengan hewan-hewan, punya rasa empati terhadap kebersihan lingkungan, ya, kesehatan lingkungan, baik kebersihan di dalam rumah, di tempat kamu bekerja, atau meja sendiri gitu ya di kantor yang nggak pengen yang namanya berantakan, kasak kusuk gitu. Kamu pengen semuanya bersih, rapi, tertata dengan baik ya. Selama ini membuat kamu rasa happy, nyaman, kenapa enggak ya kan? Lakukan hal-hal yang positif yang bisa membawa feedback yang positif terhadap kamu. Oke, yang ketiga ya saya letakkan di sini. Saya ambil serendipity. Ini menunjukkan adanya keberuntungan. Ya, keberuntungan di sini bisa jadi sesuatu yang tampaknya bukan keberuntungan ya, tapi tanpa kamu sadari ini merupakan berkat ya. Ini berkaitan dengan kebahagiaan ya. Ada beberapa di antara kamu sebenarnya berada di lingkungan yang bahagia, tapi di satu sisi kamu merasa nggak bahagia gitu. Sebenarnya bahagia di lingkungannya keluarga atau orang-orang di sekitar kamu gitu, tapi kamu lebih condong memikirkan sebaliknya atau skeptis ya. Kebahagiaan atau kesuksesan akan kamu dapatkan jika kamu membuka hati untuk setiap kesempatan-kesempatan yang ada ya. Kamu menikmati proses yang ada, kamu menikmati aktivitas atau pekerjaan kamu, maka berkat itu akan mengalir ya. Ibarat ini ya, kalau kita bekerja sambil bersungut-sungut, ini enggak akan memberikan rezeki buat kita. Tapi kalau kita mensyukuri bahwa hari ini kita masih memiliki pekerjaan, artinya ini adalah seseorang yang pantas untuk diberkati oleh semesta ya kan. Oke, yang keempat ada spider. Wow, untuk spider di sini saya ngelihat ini seperti proses juga ya, sama seperti yang saya katakan di sini tadi ya. Ya, ini membutuhkan proses, atau ada di sini keberuntungan keberuntungan yang tiba-tiba, atau keberuntungan yang di luar kesadaran kamu ya. Sebenarnya mengelilingi kamu gitu. Cuman terkadang situasi emosi yang tinggi ini ya bisa membutakan mata hati kamu ya.
Ini merupakan proses ibarat seekor laba-laba nih. Dia harus merangkai web atau jaring-jaring di sini kan untuk membangun rumah atau fondasi yang kuat. Ya, sebelum dia menikmati kenyamanan itu, dia harus membangun ini dulu nih. Penuh dengan kehati-hatian, kesabaran, dan juga fokus. Kalau enggak, dia akan jatuh. Nah, ibarat seperti itu energi kamu di bulan ini ya. Oke, saya akan buka di sini untuk kartu deck Scorpio. Ya, Scorpio. Untuk Scorpio ada Queen of Swords, ada the Death, the Hangman, the Fool, Knight of Cups, Page of Cups, Four of Wands, Ace of Swords, the High Priestess, dan juga Knight of Pentacles. Ya, saya melihat ini adalah kartu yang penuh dengan perjuangan ya. Ya, tapi di sini saya ngelihat ada semangat nih, ada keinginan untuk mereview setiap langkah atau mengobservasi kegiatan atau aktivitas kamu. Ya, cuma di sini kamu harus senantiasa terkoneksi dengan suara hati ya. Harus berhati-hati di dalam melakukan pekerjaan, bertindak, atau membuat keputusan atau menilai orang lain. Harus penuh dengan kehati-hatian di sini. Ya, di akhir dari bulan ini saya melihat ada kebahagiaan. Ya, ada dorongan ini untuk meningkatkan kualitas keuangan atau karir. Sepertinya kamu akan mendapatkan kabar baik di sini ya, dengan adanya Knight of Cups dan juga Page of Cups. Kamu akan mendapatkan panggilan interview untuk beberapa di antara kamu yang mencari pekerjaan. Ya, ada di sini Full Death. Ini adalah awal baru nih bagi beberapa di antara kamu untuk memulai karir atau memasuki dunia kerja, ataupun kamu ingin memasuki suatu ini ya, institusi, kamu melanjutkan sekolah lagi semacam gitu. Ya, sepertinya kamu akan dealing ini dengan seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu, atau bisa jadi ini orang tua kamu ya. Ini bisa jadi kamu sendiri ya. Kamu memperoleh energi semacam ini karena kamu sudah banyak pengalaman nih. Nah, kamu akan mendapatkan pencerahan lewat energi ini ya. Ya, kamu akan memperoleh semacam tambahan energi untuk semakin percaya diri di dalam berkarya. Ya, cuman ada di sini the Hangman, yang artinya kamu jangan menutup diri, jangan ngerasa bahwa kamu sendiri ya, berjuang sendiri. Ya, ada semacam mengasihani diri sendiri. Ya, ada beberapa di antara kamu juga ini seperti ingin menghindari tanggung jawab, seperti pengen mengelak dari tanggung jawab ya. Ya, beberapa di antara kamu ini udah berumah tangga atau yang bekerja di suatu perusahaan ya, pengen sebenarnya mencoba menghindari adanya suatu pekerjaan atau tanggung jawab gitu. Ya, tapi ini yang harus kamu bebaskan dari dalam diri kamu ya.
Ada juga nih beberapa di antara kamu seperti aduh capek sekali ya melewati proses yang sangat panjang untuk membangun fondasi yang kuat di dalam karir uh, atau di dalam bisnis yang aku jalani gitu ya kan. Nah, kalau kamu berpikir seperti itu terus, maka uh, tidak akan ada ini nggak akan berjalan nih dengan baik ya. Kabar baik ya, dorongan-dorongan untuk memperoleh keuangan stabil ini, kalau saya ngelihat ini nggak akan baik nih untuk mendukung rezeki kamu. Oke, untuk debat tamu dedek kamu ada Three of Swords, namun ada hal-hal yang membuat kamu sedih di bulan ini ya. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu sedih. Sebenarnya dari alam bawah sadar kamu nih, kamu bahagia gitu. Cuman ada sedikit ini ya. Ada sedikit ibarat keinginan untuk berleha-leha untuk beberapa saat. Ya. Ada keinginan untuk menikmati masa-masa kebahagiaan kamu di sini. Bisa jadi bersama dengan pasangan atau bisa jadi karena suasana dari rumah gitu ya. Ini mendorong kamu ingin ini nih berleha-leha di sini nih gitu. Sementara tanggung jawab ada. Ya, tanggung jawab ada. Dan kamu harus segera bergerak di sini. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya untuk Scorpio. Oke, ada Page of Pentacles, ada Five of Wands, Eight of Pentacles, the Moon, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Swords, the Emperor. Mohon maaf ya, ada tadi kartu saya yang terjatuh. Oke, ada the Death dan juga Ace of Cups. Ya, di sini makin nampak ya, jelas ada hal-hal yang membuat kamu sedih di dalam rumah tangga atau dari keluarga. Ini bisa jadi karena kamu berpikir bagaimana caranya supaya fondasi keuangan keluarga ini semakin membaik. Ya, bagaimana supaya aku bisa membantu keluarga. Ya, aku menghadirkan kebahagiaan lewat keamanan, lewat financial security ya. Lewat kestabilan keuangan. Ya. Saya ngelihat di sini nih ada tanggung jawab, ada keinginan kamu untuk terus mengasah atau menggali skill atau pengetahuan kamu. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu sadar bahwa kalau kita ingin membangun sebuah karir menjadi lebih bagus, memang harus belajar ya, harus bersabar. Ada beberapa di antara kamu menikmati prosesnya. Ya, kamu tahu bahwa kalau ingin hidup nyaman seperti spider di sini, ya, kita harus merangkai semua akses ya. Ya, membuat jaring-jaring tadi ini bisa jadi seperti channel koneksi dengan orang-orang di sekitar yang kamu bangun di mana kamu bekerja ya. Karena kamu memikirkan jangka panjang bahwa kedepannya ini akan membawa security atau keamanan di dalam karir kamu. Ini bagus banget ya. Ada keinginan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk senantiasa belajar mengembangkan diri. Ya, di awal dari bulan April ini saya ngelihat akan ada keberuntungan yang tiba-tiba ya, tidak diduga-duga ya. Tapi saya ngelihat ada semacam konflik
ya, ada semacam masalah. Bisa kamu dealing ini dengan orang-orang terdekat kamu. Orang terdekat di sini bisa dari keluarga, bisa dari tempat pekerjaan ya. Ya, atau ini bisa jadi kompetitor kamu, tapi di sini ada drama nih, ada teka-teki, ada hal-hal yang ingin menjatuhkan kamu ya. Ya, bisa jadi ini juga konflik batin ya, dimana kamu merasa kurang puas nih dengan apa yang sudah kamu dapatkan sejauh ini. Ya, ada situasi emosional yang labil ya. Rasa kepercayaan diri kamu agak terguncang di sini sedikit. Jadi situasi emosional di sini kadang-kadang membuat kita itu nggak bisa melihat ini berkat atau sesuatu yang bisa menguntungkan bagi kita. Ya, kalau udah marah-marah ya kan, kadang gitu, kalau pikiran kita entah kemana-mana kalut gitu ya kan. Seperti ada video ini ibarat seperti itu ya untuk emotion or running high untuk supermoonnya. Seorang ibu yang terlalu lelah di dalam bekerja ya kan, dia ini, saya ada nonton videonya, dia terlalu lelah di dalam mengurus rumah tangga ya. Dia dorong-dorong nih ayunan anaknya gitu ya. Padahal anaknya dia ini ada di pergelangan tangannya sebelah kiri ya. Dia pegang erat-erat. Ya, dia lihat tuh di ayunan itu nggak ada anak. Dia terkejut berdiri. Ya, dia cari-cari tuh anaknya gitu ya kan. Padahal ada di tangan kirinya. Tangan kirinya merangkul di sebelah kiri gitu. Untung nggak jatuh gitu ya kan. Inilah saking kecapean ya kan. Kecapean, nggak konsentrasi ya. Padahal anaknya dia rangkul di sebelah kiri, dia pikir anaknya entah kemana gitu. Ayo ibarat seperti itu. Rezeki juga semacam itu ya, atau berkat itu juga semacam itu. Kadang kita bisa ngerasa aduh nggak ada berkat, ini nggak ada ini di mana gitu. Padahal sebenarnya dekat nih di depan mata gitu. Bahkan ya, contoh seorang ibu yang tadi ya kan, di mana anakku, padahal dia udah pegang nih gitu. Ya, untuk asmara juga ini bisa masuk-masuk aja sih gitu ya. Ya, ngerasa kurang bersyukur ya kan. Ya, nggak dapat pasangan yang bagus nih, ini pengen ini ya. Kalau kita banding-bandingkan diri dengan orang lain, nggak akan ada yang sempurna kan gitu. Padahal sebenarnya pasangan nih kita itu yang ada di depan mata sudah benar-benar yang terbaik sebenarnya buat kita gitu ya. Iya, seperti itu rezeki yang saya lihat untuk Scorpio di bulan ini ya. Iya, nggak jauh-jauh rezeki itu tuh, dekat-dekat di sekitar kamu gitu. Cuman kamu harus bisa lebih peka lagi melihat peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada di sini ya. Ini ya, ini Ace of Pentacles nih. Ini menunjukkan adanya rezeki, promosi, keberuntungan, dan ada King of Pentacles. Keberuntungan itu senantiasa ingin merangkul kamu gitu. Ya, dekat-dekat, nggak jauh-jauh rezeki itu. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini akan menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata anakku ada di sebelah kiriku, gitu, sadar dia ya. Seperti contoh yang tadi ya. Jadi beberapa di antara kamu akan tersadarkan di bulan April ini ya. Nah, ini kamu dapatkan kesadaran ini lewat usaha-usaha yang kamu lakukan, lewat proses pembelajaran yang kamu lewat jalani ya. Ya, dan kembali di sini muncul ada dorongan, ada Ace of Swords dan juga the Emperor. Ada dorongan ya, ada ambisi, semakin semangat lagi untuk membuat rencana-rencana jangka panjang. Ya, beberapa di antara kamu ada yang berbisnis, ada yang berkarir, kerja di kantor ya. Semakin energetik lagi nanti di bulan April. Ya, ini sekitar akhir bulan April ya. Dan saya ngelihat di sini ya, menjadi sosok yang kreatif saja tidak cukup untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, harus ada pemikiran yang realistis, yang logis, buat perencanaan yang realistis ya. Ya.
Jangan mau terpancing oleh situasi emosional atau terpancing konflik nih, orang-orang yang tidak sevibrasi dengan kamu. Jangan mau terjerumus pada frekuensi itu, karena ini akan mengkecoh konsentrasi atau fokus kamu, ya, fokus untuk berkarya. Ini mengurangi kreativitas, juga mengurangi fokus, ya. Jadi gagal fokus dia, seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Ya. Juga perlu di sini mengatur pola makan, ya, waktu kerja yang teratur, ya, supaya jangan kelelahan. Ya. Ada keinginan juga di sini nih, di akhir dari bulan 4 untuk beberapa di antara kamu untuk melepaskan atau memaafkan orang-orang yang dealing dengan kamu yang tidak sefrekuensi tadi, ya. Ya. Ada semangat nih, semangat untuk membuat rancangan-rancangan yang lebih pasti, lebih detail, lebih tertata, ya. Kamu menyusun strategi di sini, ya. Bagaimana supaya kamu bisa membuat orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu bahagia. Sejauh ini saya ngelihat kamu seperti ngerasa ada yang kurang, kamu belum bisa sepenuhnya ngebahagiain keluarga. Itu yang membuat kamu sedih, ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga kamu di sini menyadari bahwa ya namanya hidup pasti ada ini, ya, cobaan. Ya, namanya hidup, kalau kita ingin mencapai sesuatu harus ada prosesnya, ya kan? Seperti naik tangga, ya kan? Kita nggak akan bisa sampai di ujung kalau kita tidak ada usaha untuk melangkah. Ya, juga tidak hati-hati ketika melangkah. Kalau nggak kita bisa terpeleset, ya kan? Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance-nya Scorpio. Spiritual guidance Scorpio. Ada Seven of Michaels, Six of Ariel, dan juga The Magician. Okay, there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Iya, mungkin bekerja sendirian bukanlah hal yang terbaik untuk kamu, ya. Harus senantiasa nih ngejalin hubungan yang baik dengan partner kerja, dengan pasangan, orang-orang terdekat kamu, untuk mencapai tujuan, ya. Perlu di sini kerja secara profesional kalau saya lihat, ya. Harus profesional dia. Ya, kalau nggak profesional, ya yang ada kan orang yang nggak kerja profesional kan dia bawa ke masalah pribadi gitu, ya, atau membesar-besarkan masalah tidak sesuai pada tempatnya, ya, atau memperlebar gitu, ya. Jadi dibutuhkan sikap yang profesional bagi Scorpio menyikapi orang-orang di sekitar yang menurut kamu tidak sevibrasi sama kamu, yang menurut kamu ingin ngejatuhin kamu, ya. Ya, cukup tandai, ya kan? Tandai mereka-mereka ini nih yang ingin ngejatuhkan kamu. Ya, bangun fondasi yang kuat lewat belajar, meningkatkan kualitas, mengkontrol diri, selalu terbuka dengan hal-hal baru. Ya, tetap miliki semangat yang berapi-api nih untuk jangka panjang. Kalau saya ngelihat ini adalah The Emperor, adalah seseorang yang siap untuk menjadi pemimpin. Ya, ini adalah sosok supporter, sosok ayah juga ada di sini, ya, yang ingin senantiasa melindungi orang-orang yang dicintainya, yang ingin memperoleh kesuksesan, kedudukan,
atau posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Nah, itu adalah impian kamu. Dan semua tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarga. Ya, oke, ada Six of Ariel. Ya, material needs get fulfilled in magical and unexpected ways. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. Ya, ini soal memberi ya, diberi atau memberi. Kalau saya lihat di sini kamu ingin menjadi sosok yang bisa melindungi keluarga, yang tetap mempertahankan fondasi keuangan keluarga. Ya, kalau keuangan nggak bermasalah, pasti kan kebahagiaan stabil ya. Nah, di sini patut kamu ngerasa bersyukur atau ngerasa bangga ya, bahwasanya kamu menjadi sosok pelindung, sosok yang berjuang untuk membangun keluarga ini menjadi lebih baik, atau membangun kehidupan kamu menjadi lebih baik. Ya, tetaplah bersikap baik ya, tetaplah bersikap dewasa ya, karena berkat yang datang ke kamu juga karena sikap-sikap yang seperti ini ya. Iya. Oke. Yang ketiga, the magician. Ya. You can manifest the life you want. What you need will magically appear. Successful beginnings. Iya, apapun yang ingin kamu kerjakan, ini akan berhasil ya kalau kamu cekatan ya, kamu mampu melihat peluang-peluang yang ada seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, seorang magician itu harus bisa memanfaatkan waktu ya dalam 5 menit gitu ya. Dia harus bisa menggunakan tangannya untuk menciptakan sebuah magic dengan cepat gitu ya, atau memanfaatkan benda-benda yang ada di dalam tubuhnya, di dalam jaketnya ini nih yang akan dikeluarkannya ya, dengan lihai ya, untuk dipertontonkan sehingga orang melihat semuanya indah kan gitu. Nah, seperti itulah di dalam karir kamu. Bagaimana kamu memanfaatkan sumber daya atau kualitas kamu itu tadi menjadi sesuatu yang wow dilihat, atau sesuatu yang dapat menghasilkan yang wow bagi atasan kamu ya, atau bagi keluarga kamu ya. Ya, kalau di sini saya ngelihat rezeki itu nggak jauh-jauh dari kamu gitu. Cuman saya lihat ini seperti kamu karena sempat nih terjerumus pada frekuensi orang-orang yang nggak sevibrasi sama kamu ya kan. Jadinya kamu sedikit terkecoh konsentrasinya gitu ya. Jadi rezeki yang ada di depan mata seolah-olah bukan rezeki gitu, atau kamu nggak melihat bahwa rezeki itu sebenarnya di sekeliling kamu ya, cuman nggak nampak dia karena apa, udah emosian dulu ya, udah nggak fokus dulu, semacam gitu. Oke, demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.